Yang mendamaikan Guru Supriyani dengan keluarga Wibowo Hashim tidak berbuah manis. Guru honorer yang bertugas di SD Negeri 04 Baito, Konawe Selatan itu mencabut surat damai pada hari Rabu 6 November 2024. Dan untuk membahasnya soal upaya damai ini kami mengundang Samsudin, seorang pengacara atau mantan tim kuasa hukum Supriyani yang terlibat dalam upaya perdamaian itu. Pak Samsudin, terima kasih sudah bersama kami di NTV Prime. Langsung saja Pak Samsudin, sebenarnya apa yang terjadi pada 5 November itu? Ya, pada tanggal 5 November itu pada pukul 8.46, saya perjalanan dari Kendari menuju Konawe Selatan. Nah, dalam perjalanan itu saya ditelepon oleh Pak Andre Darmawan. Nah, ditelepon disampaikan bahwa di Rujak Bupati itu saya lagi ditunggu oleh Pak Bupati untuk mewakili Andre dalam hal ini untuk membicarakan masalah mediasi. Nah, singkat cerita saya lanjutkan perjalanan dan itu saya tiba di kantor Bupati itu, di Rujak Bupati itu sekitar jam 10 lewat, 10.30 Ya. sampai di sana. Nah, ketika sampai di Rujak Bupati ini ternyata di dalam itu sudah ada, di dalam ruang rapat itu sudah ada Ibu Supriyani, terus sudah ada Pak Camat, sudah ada kepala sekolah, ada teman-teman guru, terus ada dengan ketua PGRI, Ya. ketua PGRI Kecamatan Baito. Itu. Nah, Baik. setelah ya, gimana? Dari pihak Polres juga, Pak? Nah, kurang lebih 5 menit saya di dalam, itu datang Pak Wakapolres pertama. Datang Pak Wakapolres, terus Pak Bupati tanya, Pak Kapolres mana? Pak Waka bilang bahwa Pak Kapolres ada tamu di Polres. Oke. Nah, ada tamu di Polres. Nah, kami menunggu hampir kurang lebih setengah jam. Pak Kapolres datang dengan Pak Wibowo Hashim datang dengan istrinya, gitu. Kemudian? Nah, begitu datang, Pak Bupati membuka mediasi ini. Setelah membuka mediasi ini, Pak Bupati mempersilahkan Pak Wibowo Hashim untuk menyampaikan apa yang dia mau sampaikan. Pak Wibowo Hashim menyampaikan bahwa dia meminta maaf kepada Ibu Supriyani. Oke. Ya, minta maaf kepada Ibu Supriyani. Nah, setelah itu Pak Bupati memberikan waktu kepada Ibu Supriyani untuk menyampaikan apa yang dia mau sampaikan. Nah, Ibu Supriyani ini menyampaikan bahwa permohonan maafnya Pak Wibowo Hashim ini Ibu Supriyani menerima. Itu. Nah, di dalam pertemuan itu perlu kami sampaikan di sini bahwa di sini tidak ada kami memaksa, ya, ataupun pemerintah memaksa, ataupun siapapun yang ada di dalam ruangan situ memaksa untuk Ibu Supriyani mengakui perbuatan itu. Dan itu diakui sendiri oleh Ibu Supriyani, bahwa Ibu Supriyani tidak dipaksa untuk mengakui perbuatan itu. Dan di dalam pertemuan itu Pak Andre dia masih memantau apa yang terjadi di dalam ruang mediasi itu. Nah, sampai hampir kurang lebih jam 1 mediasi itu selesai. Baik, cukup lama ya Pak, dari pukul 10 sampai pukul 13. Saya potong dulu di situ Pak Samsudin. Tadi Anda menyampaikan bahwa, atau kemarin saya juga berdialog dengan Laude dari kuasa hukum korban yang hadir juga di acara mediasi tersebut tanggal 5 November. Ini adalah sesuatu yang terencana, bahkan jauh-jauh hari sudah direncanakan. Makanya di situ ada dari pihak PGRI, ada dari pihak camat, kepala sekolah, guru-guru. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi saja Bupati mengumpulkan semua pihak. Sejauh mana sebenarnya Anda mengetahui rencana pertemuan ini yang diinisiasi oleh Pak Bupati ini? Jadi begini, kalau Pak Bupati untuk mempertemukan kedua, ini saya tidak tahu, awalnya saya tidak tahu. Nanti pada tanggal 5 itu di jam 10, jam 8.46 Pak Andre telepon saya. Nah, di situ saya baru tahu bahwa ada pertemuan mediasi di Rujak. Ini. Jadi awalnya saya tidak tahu kalau ada pertemuan. Saya juga diperintahkan oleh sama Jadi Pak Andre. Pak Samsudin, sejauh mana sebenarnya Anda terlibat dalam pertemuan ini, dalam mediasi ini, mempertemukan Ibu Supriyani dengan
Pak Bupati, kemudian juga dengan orang tua korban, sejauh mana keterlibatan Anda? Jadi keterlibatan saya sih nggak terlalu jauh saya terlibat. Jadi pada saat saya terlibat itu pada saat itu hari juga. Hari itu Itu juga pun pukul saya 8 pagi. ya pada saat itu juga pada tanggal 5 itu. Baik, Dan ini saya diperintahkan oleh Andre Darmawan untuk ketemu. baik. Apakah Pak Andri saat itu juga tidak hadir, menyebutkan alasan dia tidak hadir hari itu? Kalau Andre sampaikan ke saya bahwa Sam, kamu ke Rujak Camat, Pak Bupati lagi menunggu. Saya bilang, ada apa? Andre bilang itu bahwa ada mediasi. Saya bilang, oh ya siap Pak Ketua. Nah, maka saya lanjutkanlah perjalanan saya untuk Baik. ke kantor Bupati, ke Rujak Bupati. Baik, terlepas dari sejauh mana keterlibatan Anda, karena kita juga tidak bisa kembali lagi ke peristiwa itu sebenarnya mana yang benar, karena ada 3 versi, dari versi Pak Andri, ada versi Pak Laude, kemudian juga ada versi dari Anda sendiri Pak Samsudin. Yang saya tanyakan adalah, Anda sebagai pengacara, kuasa hukum dari Ibu Supriani, ketika pengadilan atau persidangan sudah berjalan seperti ini, kita juga mengenal ada model baru penyelesaian perkara pidana Perma 1 nomor 2024. Bukankah penyelesaian perdamaian itu tidak bisa terjadi di tengah-tengah persidangan sudah berjalan? Bahkan sekarang agendanya sudah yang ke-4, ke-5 itu sudah pembuktian. Iya. Sebenarnya kalau sesuai dengan Perma nomor 1 itu yang dimaksud, jadi Perma itu restorasi justice itu dilaksanakan sebelum persidangan. Nah, persoalan ada perdamaian di dalam persidangan itu kan tidak menggugurkan proses persidangan itu sendiri, tidak menggugurkan apa yang sedang dilaksanakan oleh Propam Polda di dalam memeriksa dan punya anggota secara internal, tidak menggugurkan apa yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung di Kejari. Tapi kan kalimatnya Pak Bupati, bahkan Pak Bupati malah hari ini mensomasi balik Bu Supriani karena pencemaran nama baik begitu. Tapi terlepas dari itu semua Pak Samsudin, tujuan dari adanya perdamaian ini, bahkan Ibu Supriani diminta untuk tanda tangan di atas surat bermaterai, itu kan supaya kasusnya tidak berjalan lagi. Kalau saya mengutip diksinya atau narasi yang disampaikan oleh Pak Bupati adalah kita ini saudara satu kampung, sudah nggak usah diperpanjang lagi. Artinya kan betul, mendukung bahwa penyelesaian lewat persidangan ini sudah selesai sampai di sini, selesai pada tanggal 5 November itu. Ya, jadi begini, ini penyampaian Pak Bupati ya. Pak Bupati menyampaikan bahwa proses mediasi ini bukan untuk menghentikan segala aktivitas persidangan. Enggak. Pak Bupati tidak mempunyai hak, ini Bapak Bupati sendiri bilang ya. Baik. Pak Bupati tidak mempunyai hak untuk menghentikan persidangan, apalagi proses-proses lain. Ini. Baik. Pak Bupati bertujuan memediasi ini, pertemuan ini, untuk menjaga Babin Kamtipmasnya. Ya. Karena di Konawe Selatan ini dan di seluruh Indonesia ini menghadapi proses pemilu kada. Jadi Pak Bupati menginginkan supaya tidak ada riak-riak di lapangan. Itu sih sebenarnya dari inti dari perdamaian ini. Baik, sayang sekali juga kami sebenarnya sudah mengundang Bupati Konawe Selatan Pak Surunuddin Dangga tapi tidak berbalas. Sayang sekali beliau tidak bisa hadir di sini untuk memberikan klarifikasi juga. Kembali ke Anda Pak Samsudin, kalau memang kehadiran Anda di tanggal 5 November itu atas perintah begitu ya, atas perintah dan sepersetujuan dari Pak Andri Darmawan sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum Ibu Supriani. Lantas kenapa Anda dipecat? Lantas kenapa perdamaian yang semu ini disebut perdamaian ilegal? Dan sebenarnya apa yang terjadi di internal kuasa hukum? Ya, jadi begini. Jadi setelah berjalannya waktu, habis pasca selesai kita mediasi, kita berdamai, jalankan perdamaian. Nah, saya tidak pernah mengetahui kalau Andre Darmawan ini sudah mengeluarkan surat pemecatan saya sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Cabang Konawe Selatan. Ini, saya tidak mengetahui ini. Jadi apapun yang terjadi itu saya tidak mengetahui. Jadi sampai hari ini saja Andre Darmawan ini pun dia tidak pernah memberikan saya surat pemecatan sebagai Ketua LBH Konsel. Saya akui dan saya sadari bahwa Andre Darmawan ini adalah Ketua LBH HAMI Sulawesi Tenggara. Jadi dia yang ketuai di Sulawesi Tenggara karena dia yang sebagai pemilik LBH ini.
Jadi Baik. siapa yang mau ganti di kabupaten itu adalah hak prerogatifnya dia. Nah, ini sesuatu hal juga yang menurut saya ya, yang masih kurang enak sampai hari ini. Beliau ini melakukan pemecatan ataupun pergantian ketua ini melalui dunia sosial media. Dia kirimkan di WA grup apa semua, tetapi dia tidak mengirimkan secara langsung kepada saya. Ini Baik, itu juga bagian persoalan dari hak kita. prerogatif untuk memecat Anda sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Ya, HAMI di cabang Konawe Selatan ya, termasuk juga mengeluarkan Anda dari tim kuasa hukum untuk Ibu Supriani. ya. Baik, Kalau untuk mengeluarkan dari tim hukum Ibu Supriani, dia Anda punya hak untuk mengeluarkan. Karena kami adalah sesama pengacara. Ya, ini yang perlu dipahami. Kami sesama pengacara, dia dengan saya adalah sama-sama pengacara. Dia tidak bisa berhak untuk mengeluarkan saya. ya. Nah, pada Berarti tanggal hari ini Anda 6, hadir di sidang ke-6, Pak Samsudin? saya tidak hadiri persidangan hari ini karena saya sudah mengajukan pengunduran diri sebagai tim hukum di persidangan. Jadi Anda tadi saya sudah mengundurkan antarkan. diri. Anda tidak Iya, terima saya sudah surat mengundurkan. pemecatan Anda dan Anda memilih untuk mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Ibu Supriani. Baik, kita kembali Iya, ke peristiwa tanggal 5 November, Pak Samsudin, izin. Apakah Anda membaca draft yang akan ditandatangani oleh klien Anda saat itu, Ibu Supriani? ya, draft itu sejujurnya saya yang buat, ya, saya yang bikin. Jadi draft itu bukan siapa-siapa yang bikin, saya sendiri yang bikin. Karena saya pikirnya bahwa Andre Darmawan ini dengan Pak Bupati kan sudah bicara. Mereka sudah berbicara, berdiskusi bahwa untuk berdamai, untuk mendamaikan mereka berdua. Nah, saya juga ya tinggal membuat isinya, tinggal membuat draft itu. Baik, sebenarnya narasi yang membuat kemudian Ibu Supriani mencabut pernyataan damai atau mencabut surat itu apa sih, Pak Samsudin? Kalau saya melihat sebenarnya gini, kalau dia mau melakukan perubahan narasi, itu pada saat saya serahkan surat itu sebelum ditandatangani ini kan saya edar dulu. Setelah saya habis cetak, saya minta dicetakkan di Rujak, saya kasih Bu Sekda baca, selesai baca Bu Sekda, dia kasihkan humasnya Polda. Setelah dikasih humasnya Polda, saya sampaikan sampai kasih Pak Hasim Bibowo dengan Pak Ibu Supriani supaya mereka periksa. Hasim Bibowo buka, dia sampaikan alamat saya masih kurang Pak. Terus dia tambahkan alamatnya. Habis itu dia sampaikan lagi bahwa Pak, ini di dalam surat pernyataan ini seharusnya istri saya juga. Saya bilang, tulis saja di sampingnya, coret saja sampingnya. Jadi dia kasih strap, baru tulis sama istrinya, Nur Fitriana. Habis itu saya sorongkan lagi, saya sampaikan sama Humas Polda, coba sampaikan sama perlihatkan sama, kan saya berhadapan. Baik, Perlihatkan sama Ibu Supriani dulu. Ibu Supriani mengambil ini dan dia membacanya. Itu. kalau memang Sebenarnya ada kalau yang sebenarnya gini, yang disayangkan adalah Pak Samsudin, kenapa surat perdamaian atau apapun sebutannya yang sudah dicabut oleh Ibu Supriani ini terjadinya saat ini. Setelah sidang berjalan, hari ini sidang yang ke-6 berjalan. Kenapa tidak jauh-jauh hari? Anda tadi juga mengatakan bahwa dari sejak mediasi itu Anda juga terlibat untuk melakukan perdamaian dengan kedua belah pihak. Kenapa baru terjadi saat ini? Itu yang menjadi janggal. ya yang menjadi kejanggalan kan gini. Ini perkara jauh sebelum perkara ini viral. Jadi setelah beberapa kali dimediasi baik di Polsek, ini kan tidak ada titik temu. Tidak ada titik temunya apa? Karena Ibu Supriani ini disuruh mengaku. Ini tidak titik temunya, sehingga tidak terjadi mediasi, tidak terjadi kesepakatan. Nah, bahkan sampai Ibu Supriani saya keluarkan dari lapas perempuan, saya kasih keluar, saya bawa ke Rujak Camat Baito. Ini masih sempat Pak Kapolres dengan Pak Kajari sempat datang untuk bertemu Ibu Supriani. Tetapi pada saat itu Ibu Supriani lagi kelelahan, kecapean, sehingga mereka tidak bertemu. Ini. Nah, dengan beriring berjalannya waktu, kenapa? Ini ada lagi pertemuan untuk mediasi di pengadilan. Pak Kapolres minta untuk ketemu dengan Ibu Supriani untuk saya kasih kelonggaran lagi untuk bertemu. Untuk bertemu, tetapi pada saat di pengadilan belum selesai belum selesai Mediasi? mediasi baru sekitar kurang lebih 10 menit yang dibantu oleh Majelis Ulama Indonesia Konawe Selatan. Nah, ini pengadilan sudah membuka sidang sehingga tidak ada mediasi lagi, tidak kami lanjutkan. Baik. Nah, berjalan itu kan di Konsel ini kan suhu politik lagi panas. Ya.
kondisi politik lagi panas. Nah, ini lagi digunakan oleh ruang-ruang oleh para kompetitor-kompetitor di mana Konsel ini semakin gaduh persoalan Ibu Supriyani. Ini sudah banyak tunggangi. Siapa Nah, maksudnya Bapak kompetitor ini itu, Pak? Siapa yang Anda Maksudnya begini, maksud dengan kompetitor ini kompetitor kan itu? ya para ini apa namanya pendukung-pendukung untuk calon pilkada kan ini rata-rata ini kan mencari suara. Oke, kita Jadi ini tinggalkan mereka kita tinggalkan itu dulu kalau begitu Pak Samsudin. Apakah Anda sejak awal juga mendukung untuk Ibu Supriyani minta maaf atas penganiayaan yang tidak dia lakukan? jadi begini, dari awal kami tetap sepakat bahwa Ibu Supriyani ini tidak bersalah. Sampai di pertemuan di tanggal 5 itu kami masih konsisten, saya masih konsisten bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Tapi bukankah untuk Saya sampaikan pertemuan saya tanggal 5 itu Pak, untuk koreksi jika saya salah, tapi surat yang disebutkan atau narasi yang disebutkan dalam pertemuan mediasi tanggal 5 itu adalah terjadinya perdamaian hanya bisa dilakukan atau syarat perdamaian yang utama adalah pengakuan bersalah. Bukankah harus ada pengakuan bersalah dulu, baru kedua belah pihak Iya. berdamai? Jadi begini, di dalam pertemuan tanggal 5 itu Ibu Supriyani ini tidak mengakui. Tidak mengakui perbuatan itu dia yang melakukan, tidak mengakui itu. Itu Dia benar tidak atau tidak, mengakui Pak? Itu benar atau tidak kalau Ibu Supriyani tidak mengakui perbuatan itu, menurut Anda benar atau tidak? Iya, kalau di dalam pertemuan itu memang Ibu Supriyani memang tidak mengakui kalau dia melakukan perbuatan itu. Benar kan, Pak? Atau menurut Bapak, Ibu Supriyani itu sebenarnya pelaku? Tidak. Tidak. Oke. Dia, Jadi dia bukan pelaku. dia bukan pelaku, dia katakan tidak bukan dia melakukan pelaku? penganiayaan itu, dan perdamaian itu tidak Iya. didasarkan atas pengakuan bahwa Ibu Supriyani melakukan hal yang dituduhkan kepadanya. Iya, jadi begini, saya luruskan. Perdamaian itu tidak muncul dan itu Ibu Supriyani tidak mengakui bahwa dia melakukan perbuatan itu. Jadi perdamaian itu hanya Pak Hasim Wibowo ini meminta maaf kepada Ibu Supriyani dalam hal ini karena ada kesalahan. Terus Ibu Supriyani juga dia menyampaikan bahwa saya menerima maafnya saya menerima maafnya Pak Wibowo, begitu. Jadi tidak ada keluar bahasa bahwa Ibu Supriyani mengakui perbuatan itu. Saya sampai hari ini masih konsisten bahwa Ibu Supriyani ini tidak melakukan perbuatan itu. Lantas kenapa harus dicabut ya, Pak? Ya, ini dia. Menurut Ini Anda? dia yang jadi pertanyaan saya juga kan. Jadi kalau menurut Pak Samsudin? Kalau menurut saya malah justru berpikir begini, dengan adanya kan begini, kita sebagai penasihat hukum menginginkan kita punya klien ini untuk dibebaskan, ya. Untuk dibebaskan, untuk kita buktikan bahwa dia tidak bersalah. Nah, sekarang begini. Dengan perdamaian ini menjadi salah satu juga untuk membantu Ibu Supriyani. Baik. Bahwa untuk membantu Ibu Supriyani di dalam pembelaan nanti. Nah, yang ini lantas kemudian disalahartikan oleh teman-teman yang lain termasuk Andre. Itu. Baik, baik. Nanti saya juga akan langsung minta klarifikasi dari Pak Andri untuk menjawab pertanyaan dan kejanggalan yang Anda sampaikan baru saja. Pak Samsudin, terima kasih telah bergabung bersama kami dan selamat malam. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.